barista menurut saya sentuhannya yang dibutuhkan untuk sebuah produk dalam artian saat ini adalah kopi gitu. Kalau kopi disajikan dengan tidak passion gitu, dengan kurang sentuhan kreativitas, it's just a coffee gitu. Oh, oke. Satu cupnya 3.000 bahkan 5.000 Oke, lah gitu ya. oke. Nah, tapi dengan sentuhan, nah itu sentuhan itu ya, Oh, dengan ini skill, kayak knowledge, begini nih ya, kayak begini ya, yes gitu ya, betul. sentuhan ya. Wah, Kita berbicara daya mantap. kreativitas, inovasi ada di situ, lalu art juga ada di situ. Jadilah si kopi ini punya nilai value, added value yang bertambah gitu ya. Kalau orang mau belajar, tadi kan masih banyak hal yang bisa dipelajari ya. Kira-kira Yes. kalau distrukturkan nih, Mas sekarang ya, kalau distrukturkan gitu ya, apa aja sih yang dipelajari? Yang dipelajari pertama itu adalah varietas kopi dulu gitu. Oh, Kita harus tahu dulu jenis kopi. Yang umum kan ada Robusta sama Arabica di situ dulu, ya kan? Perbedaannya dari segi rasa, karakternya, aromanya, lalu bodinya seperti apa itu kan terkait dengan rasa gitu ya. Cita rasa yang pertama ya. iya, Lalu tadi yang jenis ya, jenis terus cita betul rasa. ya. Yang berikutnya? Lalu penyajiannya, Prof. Oh. Pada saat penyajian lebih suka pakai mesin gitu atau manual sendiri atau punya kreativitas sendiri memadukan antara mesin dan manual. Sukses menurut saya itu adalah bagaimana bisa membuat orang lain sukses juga. Di waktu senggang saya kadang saya sambil melayani tamu kalau ada order, kalau enggak saya baca buku referensi. Nah, disitulah yang membuat saya bertekad kalau saya balik ke Indonesia saya harus belajar banyak tentang kopi. Karena dalam buku tersebut dimention terus kopi Indonesia sebagai negara nomor 4 terbesar yang menghasilkan kopi di dunia. Channel Community 30 Minutes to Success disiapkan untuk Anda dalam menempuh kesuksesan Anda berikutnya. Di channel ini Anda bisa belajar lebih banyak dari orang-orang lain dan Anda tidak perlu mengalami hal yang sama yang dialami mereka. Halo teman-teman Community 30 Minutes to Success. Hari ini kita ketemu dengan seorang barista yang sudah diimport dan ekspor gitu ya. Nah, ini Mas Ganang nih ya. Beliau ini sudah pernah jadi barista ya di Timur Tengah ya Mas Ganang ya. Yes, betul. Wah. Kemudian juga menjadi dosen ya. Ya. Tapi dosen mengajarkan orang jadi barista gitu kan ya. Betul. Mas Ganang gini, kita ada di Community 30 Minutes to Success ya. Jadi Yes, dalam bro. waktu 30 menit ini sebenarnya kita ingin menggali dari teman-teman yang sudah berhasil lah, sudah sukses. Sukses itu perjalanan Pak, bukan, Ya, bukan betul, suatu betul. tujuan Pak ya kan gitu ya. Jadi ini perjalanannya ya sampai di tahap tertentu, sampai di mana begitu ya. Nah, kita ingin menggali lebih dalam ya. Karena ada ungkapan begini. Kadang-kadang hidup kita itu merupakan cita-cita dari orang lain. Oh Ya, iya, betul. ya. Jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris, your life is someone else's dream gitu. Yes, Nah, betul. siapa tahu nih ya rekan-rekan di Community 30 Minutes to Success ini punya keinginan untuk menjadi barista. Tapi mohon maaf ya Pak Mas Ganang ya, karena saya bukan ahli di bidang itu gitu ya. Saya ingin bertanya, ada memangnya orang mau jadi barista itu kenapa sih gitu loh? Nah, itu juga pertanyaan yang tadinya sebelumnya saya pertanyakan juga gitu. Karena barista itu kalau kita lihat nggak sampai baru 5 tahun inilah booming kan ya di Indonesia. Kalau saya lihat kemarin terakhir saya ikut event untuk skema barista ya. Kita disertifikasi oleh BNSP. Saya ikut untuk kompetensi barista. Ya kan, memang di situ saya apply-nya bukan sebagai dosen, Prof, justru sebagai barista. Oh. Saya mau lihat masih relate nggak sih nih skill saya dengan yang ada di industri gitu. Karena kan daily activity saya saat ini ngajar ya, walaupun praktikum juga membuat produk gitu. Ternyata ya saya masih kompeten di situ. Nah, selama event itu 2 hari saya ketemu barista dari yang kedainya, kita boleh katakan kedai lah kelasnya, sampai ke cafe yang kelasnya itu sudah franchise secara nasional ya gitu. Dan ternyata banyak orang yang punya cita-cita jadi barista gitu. Bahkan mempunyai mimpi untuk bertanding di International Barista Championship gitu. Jadi ternyata benar dong ya apa ungkapan yang tadi saya ungkapkan gitu Yes, ya. betul Jadi banget. istilahnya tadi Mas Ganang ingin mengatakan bahwa barista itu ada kelas kaki 5 sampai bintang 5 gitu ya. Yes, betul. Nah, lalu menariknya apa ya Mas ya? Apa sih suatu passionate apa sih yang bisa mendorong orang tuh
aduh kalau jadi barista itu kayaknya mantep banget gitu loh. Betul, Prof. Saya setuju sama sekarang pemerintah bahwa ketika kita tarik ke belakang dulu ya, dulu kita bicara pariwisata itu hanya sekedar pariwisata dan kebudayaan gitu. Sekarang ditarik pariwisata dengan industri kreatif. Nah, kita ambil kata kreatifnya ini. Barista menurut saya sentuhannya yang dibutuhkan untuk sebuah produk. Produk dalam artian saat ini adalah kopi gitu. Kalau kopi disajikan dengan tidak passion gitu, dengan kurang sentuhan kreativitas, it's just a coffee gitu. Oh, oke. Satu cupnya 3.000 bahkan 5.000 Oke, lah gitu oke, ya. oke. Nah, tapi dengan sentuhan, nah itu sentuhan itu ya, Oh, dengan ini skill, kayak knowledge, begini nih ya, kayak begini ya, yes gitu ya, betul. sentuhan ya. Wah, Kita berbicara daya mantap. kreativitas, inovasi ada di situ, lalu art juga ada di situ. Jadilah si kopi ini punya nilai value, added value yang bertambah gitu ya. Sehingga satu cita rasanya, makanya kalau berbicara cita rasa, barista itu tidak hanya jago sekedar latte art, tapi harus punya knowledge juga. Itu yang sering sekarang udah banyak kelas-kelas barista atau forum tentang diskusi sharing mengenai produk kopi gitu. Karena kalau digali lebih dalam, ternyata Indonesia itu luar biasa loh untuk varietas kopi gitu. Dari segi rasa, dari segi macam-macam lah, masing-masing origin punya ciri khas masing-masing. Kalau orang mau belajar, tadi kan masih banyak hal yang bisa dipelajari ya. Kira-kira Yes. kalau distrukturkan nih, Mas Garang ya, kalau distrukturkan gitu ya, apa aja sih yang dipelajari? Yang dipelajari pertama itu adalah varietas kopi dulu gitu. Oh, Kita harus tahu dulu jenis kopi. Yang umum kan ada Robusta sama Arabica di situ dulu, ya kan? Perbedaannya dari segi rasa, karakternya, aromanya, lalu bodinya seperti apa itu kan terkait dengan rasa gitu ya. Dari dua jenis itu aja dulu. Setelah itu baru berkembang gitu. Kalau dari saya, basic untuk menjadi seorang barista yang pertama itu harus suka kopi dulu aja lah, bro. Bukan kuat minum dalam berapa jumlah yang banyak gitu ya, tapi suka aja dulu sama kopi. Dari suka baru nanti cinta kan gitu ya. Udah falling in love, dia biasanya dengan sendirinya otomatis akan penasaran dengan varietas-varietas lainnya. Nah, di situ biasanya ikut dengan alat yang ala kadarnya pun bisa cupping. Dengan cupping, teknik cupping tadi merasakan aromanya, terusnya rasanya, intensitas si kopi itu. Dari situ udah mulai secara alam bawah sadar akan apa ya, punya sense atau punya feeling sendiri terhadap suatu cita rasa kopi gitu. oke. Jadi selain cita rasa, yang berikutnya? Cita rasa yang pertama Iya, ya. tadi kan- Lalu tadi yang jenis ya, jenis jenis terus cita betul rasa. ya. Yang berikutnya? Lalu penyajiannya, Prof. Oh. Pada saat penyajian lebih suka pakai mesin gitu atau manual sendiri atau punya kreativitas sendiri memadukan antara mesin dan manual gitu. Karena dengan biji kopi yang sama gitu, itu bisa menghasilkan rasa yang berbeda tergantung dengan teknik penyajiannya atau teknik penyeduhannya gitu, Bro. Oke, jadi jenis, cita rasa, kemudian seninya. Ya, seni itu polesan kalau menurut saya. Oke. Ah. Nah, tapi kan mungkin ya banyak orang yang menguasai itu gitu. ya. Yes. Tapi yang seperti Mas Ganang ini kan terbatas nih, ya, limited Iya. edition gitu ya. Nah, kalau kiat-kiatnya bisa seperti Mas Ganang ini gimana ceritanya? Boleh tolong cerita Wah, ini perjalanan. Luar biasa kalau saya bisa diundang pagi ini, kita bicara tentang 30 minutes to success ya. Tadi udah disampaikan juga bahwa sukses itu perjalanan gitu. Tapi kadang perjalanan kita nggak tahu nih bisa mengukur sejauh mana gitu kan. Kadang dalam perjalanan pun kita harus berhenti, lihat ke belakang, ternyata wah kita udah lewati jalan panjang atau kita pernah di posisi tersebut. Jadi perlu evaluasi lagi. Yes, betul, evaluasi. Yang tadi saya bilang kan salah satunya adalah ya dalam posisi sekarang daily activity saya sebagai dosen gitu. Saya nggak, kalau istilah kita di barista saya udah nggak ngebar. Ngebar itu bikin kopi Dulu untuk ngebar masih disajikan. ya? Dulu masih waktu Jadi sekarang di industri sekarang. udah apa namanya tahapannya udah lebih lagi. Yes, udah betul. Udah sharing ke orang lain gitu. Lebih ya. sharing ya, baik itu knowledge maupun skill. Nah, tahapan untuk menjadi seperti saya itu, kalau dari saya pertama adalah saya datang ke dunia kopi, industri kopi itu 2014, yang mana belum se-booming sekarang lah gitu. Dan saya harus keluar dulu gitu.
ternyata keluar itu dalam artian saya punya peluang untuk kerja di luar di bidang kopi. Kecemplung jadinya Prof gitu ya. Tapi itu artinya itu kecemplung atau memang orang melihat memang Mas Ganang ini punya suatu kelebihan gitu. Ya, baru diajak ke sana gitu loh. Yes, betul. Karena mungkin dilihatnya pada waktu itu adalah ini komplementari mungkin ya. Saya dari Indonesia yang terkenal dengan kopinya. Oh. Gitu ya. Dibanding rekan kerja saya waktu itu kan banyak dari Europe kan, dari Rusia, dari Macedonia dan lain-lain. Kalau Italia oke, mereka punya espresso dari sana kan gitu ya. Jadi teman-teman 30 Minutes to Success, kita mesti bangga ya dengan negara kita, ya dengan kopinya yang dikenal Pak ya, selain keindahan alamnya, kopinya juga rupanya terkenal ya. Ya betul. Jadi itu salah satu hal yang ini Mas Ganang ini orangnya agak rendah hati nih ya. Jadi ya dikatakan bahwa ya karena salah satunya karena kopi, memang kopi kita terkenal. Yes, gitu ya. betul. Dan negara kita memang top lah kan gitu ya. Top, benar. Nah, lalu setelah itu, tapi gimana caranya nih Mas Ganang ini bisa diidentifikasi sampai di Arab sana gitu loh? Gimana ceritanya ini? Jadi waktu itu saya sebetulnya dapat apa namanya invitation untuk ke sana itu di semester 7. Nah itu titik galau saya adalah semester 7. Kita anak perhotelan gitu ya. Okay. Kita ada namanya program 1 tahun, walaupun kita 4 tahun kan D4 ya. 1 tahun itu magang ke industri. Biasanya ada yang di semester 4 sama 7, itu tergantung kampus masing-masing ya. Nah pada saat yang kedua saya ikut program Leadership Entrepreneurship Development. Ada waktu itu saya ikut, terus ternyata ada mereka dari HRD-nya ya, kalau kita bilangnya talent scouting gitu, datang ke Indonesia. Karena orang Indonesia dikenal di luar itu pekerja keras lah gitu ya, non-complaining lah gitu. Nah terus habis itu saya iseng sebetulnya, karena saya tahu kapasitas saya masih semester 7 waktu itu. Saya ikut interview bersama beberapa rekan-rekan. Nah isengnya itu bikin saya galau, ada keterima Prof. Terima malah galau gitu. Iya, itu di salah satu best resort yang ada di Dubai waktu itu. Nah, saya pulang ke rumah bawa offering kontraknya ya kan. Gimana nih, boleh nggak? Ya, yang udah-udah katanya kan kalau belum selesai masa studi, terus walaupun ada pembelajaran jarak jauh kan, biasanya namanya di hotel kan, shifting dan lain-lain, itu nggak bakal kekejar. Orang tua saya bilang, ya udah, kamu selesain dulu masa studi kamu, setelah itu terserah mau ke ujung dunia manapun, bebas gitu. Saya punya keyakinan waktu itu bahwa kalau memang jalan Tuhan saya harus ke Dubai waktu itu, kapanpun saya pasti akan berangkat. Ya itu dia, selesai saya studi di 2013 Desember, saya waktu itu ngambil jeda karena saya senang traveling. Saya traveling itu ke Aceh, dari Sabang, enggak sampai Merauke. Nggak cukup uangnya waktu itu kan, baru selesai lulus kan. Tapi jadi sampai di setiap tempat itu juga lihat kopi atau kopi juga? Saya tertarik sama kopi Aceh waktu itu. Penyajiannya ada namanya Sanger, baru saya tahu, sama-sama ngerti kan gitu. Yang teknik penyajiannya ada juga yang dibalik minumnya itu dengan gelas terbalik. Saya bilang, oh ternyata Indonesia itu kaya dengan budaya yang orang tua kita dulu. Dari teknik minum aja berbeda itu. Saya gali masing-masing, saya beli kopinya, saya bawa ke Jakarta, saya seduh sendiri. Nah, setelah itu Februari, Maret ada interview lagi dari hotel yang berbeda, tapi 5 star juga. Saya coba ikut lagi. Nah, di situ saya agak minder tuh, karena dari beberapa yang interview, yang lain punya experience, udah di Middle East itu udah sering, udah ada yang levelnya tinggi. Saya yang masih fresh graduate gitu. Tapi saya dapat kabar seminggu kemudian harus medical check up. Medical check up itu berarti kita udah lulus fase 1 dan tiket keluar udah issue, itu di bulan Juni saya harus berangkat ke Dubai. Nah, dan kerjaan saya waktu itu langsung dapat di assist dengan mesin kopi yang waktu itu barang baru lah. Saya ngeliat mesin kopi, wow gitu kan. Ini ternyata bisa nyetim segala macam. Yang tadinya saya nggak punya pengalaman akan itu. Saya masih ingat yang ngajarin saya waktu itu, ada satu orang dari Filipina. Sekarang kalau saya post di produk-produk saya di media sosial, dia selalu komen, dalam artian yaitu saya belajar juga bahwa sukses menurut saya itu adalah bagaimana bisa membuat orang lain sukses juga. Itu penting, itu penting. Makanya kita bikin acara seperti ini, Community 30 Minutes to Success gitu ya. Jadi bukan artinya 30 menit Mas Ganang langsung sukses gitu ya. Tapi waktu kita 30 menit gitu ya. Jadi kita belajar sesuatu dari orang-orang
Anda punya mimpi apa, ya siapa tahu mimpinya bisa mix juga kan, Yes, gitu, betul kan. ya. Nah, oke, tadi balik lagi. Tadi Mas Ganang ini kan keliling-keliling Indonesia, kemudian lihat berbagai macam kopi, Yes. kan. Lalu dites gitu ya, terus dapat nih kan gitu. Dapat, betul. Tapi kalau saya pikir sih kelihatannya Mas Ganang di dalam lamaran tersebut ya, Mhm. pasti menyebutkan Mas Ganang itu mendapatkan peluang di semester 7 itu ya waktu itu ya? Iya, heeh, betul. Pasti disebut itu Iya. kan, ya? Oke. Jadi ini salah satu hal penting juga nih teman-teman di community 30 Minutes to Success ya. Jadi artinya sesuatu kita ini makhluk kebiasaan. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan diidentifikasi Anda akan bersungguh-sungguh di tahap-tahap berikutnya. Iya, Kan gitu betul. ya Mas Ganang ya? Heeh. Oke. Jadi artinya kalau udah kita bersungguh-sungguh di awal, itu akan jadi track record. Yes, Kan betul. gitu ya. Bro. Nah, oke. Berikutnya setelah diterima nih di Dubai sana. Mhm. Terus ngapain aja Mas Ganang di situ? Ya, pertama Berhubungan kali dengan kopi ya tentunya yes, ya. betul ya. Saya bingung juga sebetulnya itu ya, karena memang kalau kita saya kan basically diploma 4 perhotelan gitu, Iya. manajemen perhotelan. Kita belajar semuanya. Jadi kalau dibilang ya multitasking lah gitu, dari melayani tamu dan lain-lain. Saya ngambil internship pertama itu di Kuala Lumpur tadinya. Oke. Tapi itu di front office. Jadi melayani tamu, complaining, check in, check out dan lain-lain. Terus habis itu saya waktu itu kebetulan jadi asisten dosen juga di front office. Nah, pas kerja itu kan di bidang F&B, sesuatu bidang yang saya pelajari tadinya based on teori dan praktek di kampus saja. Hanya dua semester belajar itu. Tapi saya keterimanya malah di bidang itu. Ya karena saya bisa, yang pertama itu service, yang kedua tahu produk tentang kopi dan lain-lain. Nah, itu menurut saya itu baru entry level aja, baru masuk aja untuk poin yang menurut saya juga pemahaman saya belum terlalu dalam gitu. Karena ketika udah masuk di Dubai, ya tadi kan terkejut lihat mesin yang sebegitu wahnya lah menurut saya, karena 5-star luxury gitu. Saya harus adaptasi yang pertama. Yang kedua, saya juga nggak mau di situ hanya karena di lobby lounge itu kita ditaruh di lobby dan menghandle tamu-tamu itu biasanya yang VIP gitu kan. VIP internasional. Yes, gitu kan, betul. gitu ya. Saya nggak mau yang kalau diajak ngobrol pun nanti saya kosong gitu. Skillnya saya punya tapi knowledge-nya nggak punya. Akhirnya di waktu senggang saya kadang saya sambil melayani tamu kalau ada order, kalau enggak saya baca buku referensi. Nah, disitulah yang membuat saya bertekad kalau saya balik ke Indonesia saya harus belajar banyak tentang kopi. Karena dalam buku tersebut dimention terus kopi Indonesia sebagai negara nomor 4 terbesar yang menghasilkan kopi di dunia. Jadi gitu. ada dua hal tambahan lagi nih Mas Yes. Ganang ya. Pertama, jangan pernah terus mau belajar. Ya, itu. Jadi Ya. kita harus merasa haus terus Ya, gitu ya. Pertama gitu ya. Terus yang kedua juga tadi tuh Mas Ganang bilang saya pengen pulang ke Indonesia supaya bisa begini-begini. Ternyata hujan emas di negara orang lebih enak hujan air di Iya, negara sendiri. betul, Mas, ya. betul. Ya, jadi kenapa kok rasanya kok pengen pikiran di sana kok udah kepikirannya Indonesia lagi gitu. Gimana nih ceritanya nih? Kalau Berhubungan dulu- dengan barista ya? Bisa pengembangan baristanya ada Ya, ininya ya. mungkin kalau tadi Prof bilang kan we live in someone else dream gitu ya. Mungkin kalau peribahasa Indonesianya adalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Gitu. Tapi kalau saya balik ke Indonesia karena di situ mention yang pertama origin tentang Indonesia gitu ya. Tentang karakter kopinya dan lain-lain. Menurut saya kaya banget. Saya agak merasa, loh kenapa saya harus di negara orang dulu baru tahu potensi negara saya sendiri. Yang tadi Prof bilang juga. Tapi kalau nggak keluar nggak ketahuan. Betul. Pas kesini lagi booming-boomingnya teknik seduh manual brewing. Dan saya waktu itu saya punya, kalau kita di sana ada waktu libur saya 2 minggu vacation pulang ke Indonesia, saya kunjungin tuh komunitas-komunitas kopi, ada barista Indonesia dan lain-lain, teman-teman yang ada di beberapa industri juga ngumpul. Saya datang aja gitu. Oke, jadi Tapi, artinya yang berikutnya adalah jangan lupa untuk berkumpul dengan orang-orang yang seprofesi gitu Ya, ya. Jadi, betul. supaya kita bisa menggali lebih dalam itu. Betul. maksudnya mungkin ya. Jadi bagaimana cerita gitu Mas? Kalau kita diem aja, saya tuh selalu datang, kadang kalau ada diskusi, saya datang aja, Prof. Saya selalu berprinsip bahwa ketika kita datang, mau knowledge kita diisi, kita harus datang dengan
gelas yang kosong ya nggak? Baru kita ntar diisi gitu kan. Jadi kalau gelas sudah isi, ya nggak bisa diisi lagi Oh, kan? nanti meluap gitu. Ya, meluap kan. Kalau di kopi nanti latte artnya malah hancur gitu. Jadi itu penting ya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus kosongkan dulu Yes, pikiran betul. kita. Karena kalau kita sudah defensif, nggak ada yang masuk kan. Yes, gitu. betul ya. Ya. Kayak saya datang misalkan, wah saya pengalaman di Dubai nih. Saya udah serve A B C D gitu. Iya. Saya bisa bikin A B C D. Orang yang lain mungkin dia punya sesuatu yang saya belum tahu, akan otomatis akan minder kayak yang males gitu. Atau malah wah nih orang so tahu banget nih gitu. Ya, Nah, jadi lebih baik saya diam dulu, saya menikmati diskusi tersebut, pasti ada hal baru yang saya bawa pulang gitu. Oke, jadi setelah melakukan itu, terus jadi ceritanya begitu selesai itu Mas Ganang nggak berniat memperpanjang di Dubai gitu. Nah, Atau memang sudah ada tawaran tuh di reimport dikembalikan ke Indonesia. Gimana? itu juga saya nggak tahu ya. Saya terlalu banyak misteri lah sebetulnya. Kalau ya balik lagi sukses ya, Ya, to be ini sukses. memang misteri, Kadang gitu. kita harus memanfaatkan opportunity gitu Ya, ya. itu Prof, ya, itu penting ya. Yes, betul ya. Opportunity ya gitu. Tapi Saya- dengan perencanaan tentunya Mas ya. Iya, dengan perencanaan yang matang, dengan melihat juga kapasitas diri kita. Kita masuk nggak di bidang ini. Back to 2015-16 ketika saya balik ke sini, yang tadi saya cerita bahwa saya pernah jadi asdos kan di front office, saya balik lah. Nah, saya kunjungin kan komunitas-komunitas ngopi, santai, segala macem. Terus saya ketemu sama dulu dosen pembimbing saya, gitu. oke. Yang tahu saya punya potensi karena pernah jadi asdos kan gitu ya. Ditawarin, ya dikasih gambaran lah bahwa kalau misalkan kita berkarir di industri, di hotel, A, B, C, D, tapi dengan potensi yang saya punya dulu, lebih baik kamu diarahkan lah gitu. Menurut saya, ya namanya dosen pembimbing kan gitu ya. Iya. Bukan pada saat mahasiswa itu jadi status mahasiswa, tapi pada saat dia udah lulus pun masih in touch, itu menurut saya luar biasa gitu Nah, ya. jadi itu juga salah satu hal yang penting, silaturahim itu perlu dijaga ya. Yes, betul, bro. Networking lah ya, networking itu perlu tetap Ya, dijaga. nah itu dia Ya. networking betul. Betul. Nah setelah itu saya nggak tahu jalurnya kayak gimana sih gitu. Ya balik lagi saya selalu merasa haus kan gitu. Coba ambil jalur beasiswa untuk menempuh S2. Saya juga baru tahu bahwa diploma 4 ternyata bisa langsung lanjut ke S2. Jadi bukan S1 aja gitu kan waktu itu. Saya coba apply juga. Entah mengapa dapat beasiswanya. Galau lagi kan. Kalau menurut saya itu bukan entah mengapanya. Jadi ini memang Mas Ganang ini orangnya agak humble gitu ya. Tapi sebenarnya memang udah ada potensi diri yang tadi yang keseriusan belajar tadi Ya, gitu betul, ya. bro. Nah, menurut saya mungkin itu yang, tapi kadang-kadang orang kalau udah serius di dalam gitu dia nggak merasa Mas. Iya. Ya kan, betul. gitu loh. Ya dia nggak merasa kok saya keterima ya, padahal sebenarnya itu diperhatikan orang gitu Iya, loh, Mas ya. betul. Jadi itu diperhatikan orang, jadi misalnya hari ini Mas tampil di sini kan juga ya, Wah, ini juga, luar nah, biasa ini nih juga kalau udah masuk di community 30 minutes to success nah, ya. itu kita berharap Mas bisa menularkan ya Yes, yang Mas sudah pernah lewati itu gitu ya, supaya teman-teman kita itu makin banyak orang sukses di Indonesia itu kita makin senang kan gitu, karena sukses itu perjalanan ya. Mas sudah sampai level ini, level-level berikutnya udah nunggu lagi kan gitu Ya. ya dong. Nah jadi balik lagi tadi, sudah balik ke Indonesia, dapat S2, Yes. kuliah lagi. Kuliah lagi. Nah, kuliah lagi, Belajarnya jadi linear. Saya ngambil karena sarjana terapan pariwisata, saya ngambil magister pariwisata. jadi Tapi sekarang untuk spesifikasinya di bidang event. yang berhubungan juga lah kalau Iya, kalau berhubungan. ngopi kan ada eventnya Betul, pasti. Tiap event pasti ada Jadi ngopinya, perlombaan segala macam itu termasuk dengan spesial event kan. Gitu. gitu. Jadi kalau saya ngebayangin Mas pernah kan, kalau saya nonton film tuh kadang-kadang barista kan yang wah Iya. buat atraksi itu itu juga sudah dilakukan juga sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu saya lakukan waktu di industri malah. Gitu. Oke. Waktu di industri kan kebetulan kalau di hotel itu ada namanya lobby lounge. Tempat saya kerja ada 3 waktu itu kan, Al Murjan, terusnya Superior Lobby Lounge, itu namanya ya, sama karena di Middle East gitu, sama Lobby Lounge. Nah kita biasanya front office, kita dipajang di Lobby Lounge itu. Nah kesempatan saya waktu itu karena memang saya di lobby waktu itu, wah saya sampai ketemu sama pemain bola. Saya hobi bola, Prof ya kan, karena dulu main game bola terus kan.
saya melihat Maksudnya bola idola ini saya. Maksudnya ini sepak bola dong? Sepak bola, betul, sepak bola. Karena bola banyak nih. Betul. Iya, iya. Nah, terus habis itu di Middle East kan kita tahu bahwa ya segala hal terbuka, siapapun liburan ke sana. Saya melihat nih kayaknya orang yang biasanya saya ketemu main cuman di PlayStation sama di layar kaca, nih bener nggak nih kiper waktu itu kiper timnasnya Brazil kan? Saya ngefans kan di Inter Oke. Milan. Gini Mas kan ngefans. Iya. Pernah nggak sih gue pengen kayak dia gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Pernah ya? Oh, pernah. Itulah yang saya bilang, our life is someone else's dream gitu loh. Ya, Yes, jadi yes. kita pengen jadi orang lain pengen jadi kayak kita gitu loh Mas. Yes, betul. Nah, di sinilah kita berbagi supaya kalau Anda punya cita-cita ingin jadi apa, nah kita dapat tips and triknya gitu loh. Ya. Gitu. Nah, ini saya sependapat sama Prof karena dalam pertemuan itu saya kesempatan karena kopi inilah saya bisa ngobrol face to face sampai saya tahu perasaan dia sebagai pemain bola itu seperti apa. Dan dia nanya-nanya perasaan barista nggak? Dia nanya-nanya gimana Nanya, di sini. oh, okay. Saya kasih tahu saya dari Indonesia. Jangan-jangan dia pengen jadi barista juga. Enggak. Nah, dia bilang bahwa jadi pemain bola itu nggak seindah di kayak kalian lihat di TV mereka liburan kayak gini. Karena biasanya mereka harus latihan, namanya atlet kan, latihan Sabtu Minggu pasti main pertandingan liga gitu. Terus habis itu main lagi, kalau dia masuk di Liga Champions Selasa Rabu udah terbang ke negara lagi, main lagi. Jadi never stop practice kalau sebagai atlet. Di jeda internasional dia harus main sama timnas. Jadi curhatnya adalah bahwa dia sama untuk quality time sama keluarganya seperti ini itu setahun paling cuma 1 kali. Jadi mending jadi barista dong. Iya. Bisa ngopi terus. Iya, bisa ngopi, bisa nyenengin orang, bisa ada waktu buat keluarga Betul, juga. betul, ya, betul, gitu. bro. Jadi, Mas Ganang ini pintar nih milih profesinya nih. Nah, terus oke, setelah itu tadi kan kuliah S2. Yes, bro. Lulus dong. Lulus. Oke, setelah lulus galau lagi nggak? Enggak. Karena setelah lulus saya udah mendedikasikan ya ternyata saya lebih dalam menggali sesuatu kalau saya sharing juga. Kayak prinsip air tadi yang kosong, ya kan saya bikin kosong dengan cara sharing ke orang, baru saya cari ilmu lagi, gitu. Jadi dengan profesi saya sekarang ini ngajar, menurut saya udah di profesi yang tepat, gitu. Ya, saya tidak menghilangkan baristanya, Oke. saya bisa sharing dengan sharing knowledge dengan orang lain. Tapi gitu. berapa kali memang saya lihat darah barista ini masih mengalir Mas. Jadi berapa kali saya ketemu Mas itu juga langsung ditawar kopi dan langsung saya lihat dengan mata kepala sendiri, wah ini memang ya buat saya nih nggak gampang nih gitu ya. Begitu cium aja udah tahu ini kopi apa gitu kan. Iya, Terus bro. kalau misal saya bilang, Mas ini kalau orang yang sakit mah gimana nih? Nah itu ada tip and tricksnya lagi gitu, Yes, supaya meminimalkan betul. itu gitu kan ya. Jadi karena sharing itu jadi banyak juga teman. Yang pertama teman kalau misalkan saya punya masalah ini nih, wah kalau kadang kita batasi kalau yang udah masalah kesehatan saya bilang ke dokter lah, jangan ke barista gitu. Terus yang kedua kalau misalkan teman ada yang keluar daerah mana, saya tuh nggak pernah kehabisan biji kopi karena biasanya wah inget Ganang masih bawain biji kopi gitu ya. Itu karena silaturahmi tadi. Betul. Dan pasti ya saya masih sampai sekarang pun saya merasa masih ya belum lah. Saya masih haus tentang pengetahuan. Makanya kemarin juga ada event dari Kementerian Pariwisata untuk jadi asesor. Saya coba ngambil untuk kelas skema barista. Saya jadi kemarin selama 1 minggu di Medan kita di training jadi asesor. Tapi saya ngambil saya sendiri, cuman sendiri di dalam ada 40 orang. Yang lain itu ngambil skema restoran, ada yang ngambil spa, ada yang front office. Saya doang sendiri yang ngambil barista. Karena menurut saya barista ini punya potensi ya di industri kreatif nantinya jadi salah fokus satu. Ya, Mas, fokus itu ya penting, harus gitu fokus, ya. betul. Jadi tadi hari ini teman-teman community 30 Minutes to Success ya. Tadi tuh kita melihat juga selain keseriusan ya fokus juga gitu ya, ada passion di sana ya Mas ya. Yes, betul. Dan juga saya lihat juga niatnya juga baik ya. Jadi diimport balik Indonesia itu ya karena nanti ingin mengabdi ya, untuk ya kan kalau orang pariwisata ingin menonjolkan pariwisata ya kita menonjolkan juga kreativitas yang kita miliki. Yes, gitu, Mas, betul. Ya. Wah, ini saya banyak berterima kasih sekali nih Mas ya. Sudah meluangkan waktu. Saya tahu nih, ini pakaian barista gini kan lagi sibuk. Sama nih. Ya kan lagi sibuk itu. Biasanya saya pakai pakaian gini depannya mesin kopi. Nah, ini mikrofon. Depannya mikrofon dan kopi gitu. Iya.
Jadi oke Mas, mungkin kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan nih pada teman-teman yang pengen belajar Mhm. jadi barista gitu Iya. ya. Apa kira-kira Mas? Monggo. Kalau menurut saya adalah yang pertama adalah tadi saya sudah sampaikan selalu merasa haus gitu. Oh belajar. Ya, Oke. untuk belajar segala sesuatu. Yang kedua, teman-teman punya keunikan teman-teman masing-masing. Contoh, kalau teman-teman misalkan masih kurang di skill dalam latte art gitu sebagai barista, jangan kecil hati, sambil belajar, sambil gali potensi lain yang punya. Ternyata sense teman-teman dalam mengecap rasa lebih bagus gitu dari yang lain, teman-teman cuppingnya lebih jago, nah bisa jadi master barista juga gitu. Oh, oke. Nah, nggak cuma jadi latte artist gitu. Nah, gali terus apa yang teman-teman punya gitu. Yang kedua, jangan stop silaturahmi. Dalam artian dari silaturahmi biasanya dari networking itu bisa menjadi kolaborasi gitu ya. Ya kayak sekarang kan saya mengkolaborasikan keterampilan saya di barista dengan mengajar gitu tempat lain. Saya termasuk di tempat ini saya kan kita kolaborasi juga kan gitu ya. Kita sharing ke teman-teman ya dalam supaya yang bisa sangat luasnya gitu. iya gitu. Tadinya saya bisa sharing di kelas doang, tapi dengan adanya 30 minutes to success ini saya bisa lebih corongnya lebih luas lagi. Gitu. Jadi kolaborasi itu penting menurut saya. Baik, kalau gitu Mas Ganang terima kasih banyak. Yes, sama-sama Mungkin Prof. kalau mau lanjut lagi. Lanjut ngopi nih Iya, ya. mau Masih pagi nambah. nih. Iya masih pagi nih. Ini kalau udah sedia kayak begini nih, waduh, ini kita mesti Yes, coba nih Mas betul. Ganang nih. Terima kasih banyak nih Mas Ganang ya. Ini Sama-sama Prof. artnya ini begitu bagus ya kalau kita lihat dari sininya begitu ya. Ini kemudian ada 3 layer begini ya. Yes. Wah ini Oh. kalau saya bikin nih layernya bisa 10 nih. Nggak jelas maksudnya. Nge-mix ya? Iya, nge-mix di dalam gitu. Wah Mas Ganang terima kasih nih ya ini sudah Oke. dibikinin kopi nih. Ayo, Aduh. Prof. Mari Silakan kita seruput diminum. dulu nih. Ya. Luar biasa rasanya, luar biasa. Iya, Makasih banyak, Prof. makasih banyak. Terima kasih. Teman-teman dari Minute to Success, kita ketemu lagi nanti di episode yang lain. Jangan sampai melewatkan acara-acara kita. Oke? Supaya Anda tambah sukses lagi.